Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi atau membahas soal-soal untuk ujian kompetensi di bidang laboratorium. Soal-soal ini mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang akan mengikuti ujian P3K di tahun 2023 ini, khususnya bagi yang berkecimpung dalam bidang laboratorium. Semoga apa yang kami sajikan bisa membantu kawan-kawan semua. Mari sama-sama kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Manajemen laboratorium merupakan titik-titik. Pilihan jawabannya adalah berikut ini. A. Mekanisme berpikir dan bertindak selayaknya seorang ilmuwan. B. Fasilitas dalam pengembangan aspek psikomotorik. C. Sistem pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan semua kegiatan di dalam laboratorium. D. Pengaturan administrasi laboratorium. I. Pengaturan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh seorang laborator. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Sistem pengolahan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan semua kegiatan di dalam laboratorium. Pertanyaan yang berikutnya. Pengertian laboratorium dijelaskan di dalam titik-titik. A. Permendiknas nomor 26 tahun 2008. B. ISO atau IEC 18823 tahun 2015. Atau yang C. Permenpan nomor 9 tahun 2003. D. Permendiknas nomor 36 tahun 2008. E. Permenpan nomor 3 tahun 2010. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Permenpan nomor 3 tahun 2010. Soal yang berikutnya. Laboratorium memiliki peranan A. Sebagai penentu proses dalam penemuan fakta dan fenomena-fenomena. B. Sebagai tempat atau ruang terbuka ataupun ruang tertutup yang dikelola secara sistematis dalam pengerjaan kegiatan non-ilmiah. C. Sebagai unit penunjang yang dilengkapi sarana prasarana serta prosedur standar operasional di dalam membantu sikap memverifikasi konsep, teori, hukum, ataupun rumus. D. Sebagai suatu tempat lembaga pendidikan yang diatur secara sistematis oleh hanya seorang laboran dalam pekerjaan praktikum. E. Sebagai unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan yang dikelola secara independen. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Sebagai unit penunjang yang dilengkapi sarana prasarana serta prosedur standar operasional di dalam membantu kegiatan memverifikasi konsep, teori, hukum, ataupun rumus. Soal yang berikutnya. Kegiatan percobaan atau penelitian yang dilakukan di laboratorium adalah kecuali. Pilihan jawabannya adalah A. Menguji kebenaran hipotesis atau suatu teori ilmiah. B. Memverifikasi konsep
atau teori atau hukum ataupun rumus. C. Menentukan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena ilmiah. D. Memverifikasi konsep atau teori keterampilan unvisible. Atau E. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode ilmiah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Memverifikasi konsep, teori, keterampilan unvisible. Jawaban atau soal yang berikutnya. Di dalam penggolongan laboratorium terdapat berbagai jenis laboratorium, kecuali pilihan jawabannya adalah A. Laboratorium tertutup, B. Laboratorium basah, C. Laboratorium terbuka, D. Laboratorium lembab, E. Laboratorium kering. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Laboratorium lembab. Soal yang berikutnya. Yang merupakan contoh laboratorium kering adalah titik-titik. Dan jawabannya atau pilihan jawabannya adalah yang pertama atau A. Laboratorium morfologi tumbuhan, laboratorium ilmu eksakta dasar, kemudian C. Laboratorium mikrobiologi, D. Laboratorium ekologi, E. Laboratorium biologi akuatik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Laboratorium mikrobiologi. Soal yang berikutnya. Kompetensi manajerial mutu suatu laboratorium dapat diimplementasikan dengan suatu laboratorium, di antaranya atau dan kecuali. Pilihan jawabannya mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan laboratorium, B. Mampu mengelola personal, manajerial dan teknik laboratorium, C. Mampu memantau sarana prasarana serta memanfaatkan laboratorium, D. Mampu menyusun anggota organisasi laboratorium tanpa menentukan otoritas dan tanggung jawab hubungan antar personil manajerial, E. Mampu mengevaluasi kinerja teknis dan laboran serta kegiatan laboratorium. Dan pilihan atau jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mampu menyusun anggota organisasi laboratorium tanpa menentukan otoritas dan tanggung jawab hubungan antar personal manajerial. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Tipe laboratorium yang menggunakan bahan umum adalah, pilihan jawabannya adalah tipe A, tipe 1 dan 3, B, tipe 2 dan 4, C, tipe 1 dan 2, D, tipe 3 dan 4, atau E, tipe 1, 2, 3, dan 4. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, tipe 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Fungsi utama laboratorium tipe 3 adalah, pilihan jawabannya yang pertama, praktikum mahasiswa, B. Praktikum siswa, C. Praktikum dan pengabdian masyarakat, D. Praktikum dan penelitian, E. Praktikum penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Praktikum dan penelitian.
Pembahasan yang berikutnya. Laboratorium dapat berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat beberapa aspek, kecuali A. Alat-alat laboratorium, B. Manajemen laboratorium, C. Organisasi laboratorium, D. Buku tamu laboratorium, E. Personal manajerial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Buku tamu laboratorium. Soal yang berikutnya. Suatu laboratorium yang terstandarisasi minimal memiliki beberapa perangkat manajemen laboratorium, kecuali pilihan jawabannya adalah A. Keterampilan personal, manajerial, dan pelaku pengguna laboratorium, B. Keleluasaan menggunakan laboratorium sesuai keinginan pribadi, C. Administrasi laboratorium, D. Organisasi laboratorium, E. Prosedur standar operasional dasar laboratorium. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Keleluasaan menggunakan laboratorium sesuai dengan keinginan pribadi. Berikutnya, rasio minimum jarak antar pengguna laboratorium adalah pilihan jawabannya A. 1x1 meter, B. 2 meter x 2 meter, C. 3 meter x 3 meter, D. 4 meter x 4 meter, E. 5 meter x 5 meter. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 1 meter x 1 meter. Soal yang berikutnya. Untuk mendesain ruang laboratorium yang perlu diperhatikan adalah kecuali. Pilihan jawabannya A. Instalasi air bersih, B. Lebar meja laboratorium untuk tujuan pengajaran cukup 1 meter dan untuk tujuan penelitian adalah 1,5 meter. C. Di antara meja laboratorium yang satu dengan yang lainnya diberi antara minimum 1,5 meter untuk memudahkan gerak praktikan atau penelitian. D. Kondisi pH ruangan harus normal. E. Ventilasi ruangan laboratorium harus cukup, jika perlu dipasang exhaust fan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kondisi pH ruangan harus normal. Soal yang berikutnya. Jika suatu ruang laboratorium dipersiapkan untuk kapasitas praktikan sebanyak 50 orang, maka luas ruang laboratorium seharusnya sebesar, pilihan jawabannya adalah 100 meter persegi, 200 meter persegi, 300 meter persegi, 400 meter persegi, atau E. 500 meter persegi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 200 meter persegi. Soal yang berikutnya. Standar mutu laboratorium yang merupakan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah yang pertama A. ISO atau IEC 17205 tahun 2005, atau ISO atau IEC 12075 tahun 2005, atau C. ISO IEC
17025 tahun 2005 atau D ISO garing IEC 15075 tahun 2006 atau E ISO garing IEC 12507 tahun 2006. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C ISO garing IEC 17025 2005. Soal yang berikutnya. Suatu petunjuk yang detail dan rinci tentang pelaksanaan suatu pekerjaan di laboratorium secara benar yang dipaparkan dalam bentuk lembar manual mutu, bagan alir, gambar, ataupun uraian tentang suatu kegiatan laboratorium adalah pilihan jawabannya yang pertama, panduan mutu laboratorium, B. prosedur mutu laboratorium, C. instruksi kerja atau standar operasional prosedur of laboratory, atau D. formulir pelaksanaan kegiatan, atau E. silsilah mutu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. instruksi kerja atau standar operasional prosedur of laboratory. Soal yang berikutnya. Penjelasan pengaturan pelaksanaan rangkaian atau tahapan kegiatan laboratorium yang bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi semua personil manajerial tentang bagaimana kebijakan dan tujuan sistem mutu biasa dikenal dengan nama. Pilihan jawabannya adalah yang berikut. A. Panduan mutu laboratorium, B. prosedur mutu laboratorium, C. instruksi kerja, D. formulir pelaksanaan kegiatan, atau yang E. silsilah mutu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. panduan mutu laboratorium. Berikut soal yang berikutnya. Fungsi organisasi laboratorium adalah kecuali. Pilihan jawabannya, setiap anggota organisasi laboratorium mudah untuk melakukan koordinasi maupun hubungan kerja yang terstruktur berdasarkan kedudukan di dalam struktur organisasi. Pilihan yang B, pimpinan di dalam suatu organisasi laboratorium mudah melakukan pengawasan dan pengendalian keberlangsungan fungsi atau tugas masing-masing anggota organisasi. Pilihan berikutnya, setiap anggota organisasi memiliki kejelasan jalur hubungan kerja satu dengan lainnya yang sistematis. D. Setiap anggota organisasi laboratorium memiliki kejelasan alur mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan. Atau pilihan yang E, setiap anggota organisasi laboratorium melakukan kegiatan laboratorium tanpa harus diatur oleh standar mutu laboratorium. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Setiap anggota organisasi laboratorium melakukan kegiatan laboratorium tanpa harus diatur oleh standar mutu laboratorium. Pembahasan berikutnya. Contoh alat-alat laboratorium sebagai atau kategori 3 adalah. Pilihan jawabannya yang pertama, mikroskop stereo, pH-meter, serta lakmus. B. Mikroskop cahaya,
mesin PCR, inkubator. C. Microsoft Electron Gel Dock, mesin real-time PCR. D. Microsoft Stereo, mesin elektroporesis vertikal, timbangan digital. Atau E. Mikroskop elektron, desiktator, laminar airflow. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Microsoft Electron Gel Dock, mesin real-time PCR. Soal yang berikutnya. Sterilisasi alat laboratorium dilakukan dengan sterilisasi panas kering dan sterilisasi panas basah. Yang dimaksud dengan sterilisasi basah adalah pilihan jawabannya A. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu inkubator dengan suhu 121 derajat Celcius. B. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu oven dengan suhu 150 derajat Celcius. C. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu desikator dengan suhu 121 derajat Celcius. D. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. E. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu water bath dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Sterilisasi menggunakan alat laboratorium, yaitu autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Soal yang berikutnya. Bahan-bahan kimia yang termasuk dalam jenis bahan kimia yang mudah terbakar adalah, pilihan jawabannya adalah yang pertama atau A. Alkohol dan aqueous. B. Metanol dan spiritus. C. Alkohol dan HgCl atau HgCl. D. Capsaicin atau gliserin. E. HCl dan aqueous. Dan jawaban yang tepat untuk jawaban atau untuk soal ini adalah B. Metanol dan spiritus. Soal yang berikutnya. Bahan kimia yang termasuk dalam jenis bahan kimia yang beracun adalah, pilihan jawabannya adalah yang pertama A. Benzena, cyanida, kloroform. B. Etidum, bromid atau NaOH. C. Kalium klorat, nitrit. D. NaClO2. E. CaCl2. Dion. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Benzena, cyanida, kloroform. Soal yang berikutnya. Simbol bahaya bahan kimia berupa kode huruf E, artinya pilihan jawabannya A. Sangat mudah terbakar, B. Amat sangat mudah terbakar, C. Mudah meledak, D. Berbahaya, E. Beracun. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
C. Mudah meledak. Soal yang berikut. Simbol bahan kimia merupakan kode huruf Xn. Artinya pilihan jawabannya yang pertama A. Sangat mudah terbakar. B. Amat sangat mudah terbakar. C. Mudah meledak. D. Berbahaya bagi kesehatan. E. Beracun. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Berbahaya bagi kesehatan. Soal yang berikutnya. Simbol bahaya kimia berupa kode huruf XI. Artinya pilihan jawabannya yang pertama A. Mudah meledak. B. Berbahaya bagi kesehatan. C. Beracun. D. Menyebabkan iritasi. E. Berbahaya bagi lingkungan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Menyebabkan iritasi. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Simbol bahaya bahan kimia berupa kode T+ adalah pilihan jawabannya A. Menyebabkan iritasi. B. Berbahaya bagi lingkungan. C. Beracun. D. Sangat beracun. E. Berbahaya bagi kesehatan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Sangat beracun. Soal yang berikutnya. Tindakan keselamatan kerja saat terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, yaitu mata terkena percikan larutan asam, kecuali A. Terlebih dahulu mencuci muka dengan air mengalir sebanyak-banyaknya dengan mata tertutup. B. Keringkan dan olesi salep Lapertran. C. Mata dapat dicuci dengan air bersih kira-kira 15 menit sekali secara terus-menerus. D. Tidak langsung mengucek-ngucek mata. E. Dicuci dengan larutan 1% Na2CaC3. Dan jawaban yang tepat untuk soal yang berikut ini adalah B. Keringkan dan olesi salep Lapertran. Soal yang berikutnya. Tindakan keselamatan kerja saat terjadi kecelakaan di laboratorium yaitu terkena logam, natrium atau kalium, kecuali A. Logam yang menempel segera diambil. B. Kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira selama 15-20 menit. C. Netralkan dengan larutan 1% asam asetat. D. Dikeringkan dan olesi dengan salep Lapertran. E. Luka ditutup dengan kapas seadanya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D atau E. Luka ditutup dengan kapas seadanya. Soal yang berikutnya. Hal-hal yang harus diwaspadai saat bekerja di laboratorium adalah pilihan jawabannya A. Bahan beracun, korosif dan akaustik. B. Radiasi. C. Alat-alat laboratorium non-gelas. D. Infeksi bakteri, virus ataupun parasit. E. Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Alat-alat laboratorium non-gelas. Soal yang berikutnya. Bahan-bahan kimia yang dapat digunakan untuk sterilisasi adalah pilihan jawabannya A. Alkohol 70%, yodium,
C. Hidrogen peroksida, D. Formaldehid, E. Luria brut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Luria brut. Demikianlah soal-soal pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat dan tepat guna, bisa membantu kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.